episode 2 ini kita akan membahas mengenai fungsi, ya. Fungsi secara sederhana bahwa fungsi itu diibaratkan sebagai sebuah mesin. Ya, misalkan ini gambar sebuah mesin. Ini adalah mesinnya. Nah, ini adalah mesin yang digunakan untuk memproses. Jadi kalau kita masukkan sesuatu ke sini, ya, di sini, maka nanti akan timbul di sini ada sesuatu juga. Ya, di sini masuk dan di sini dia keluar. Kalau masuk itu istilahnya kita biasa sebut dengan input. Kalau keluar dia bisa kita sebut dengan output. Ya. Input dan juga output. Nah, kalau di fungsi itu kita kenal dengan fx atau juga sama aja dengan y. Fx atau sama dengan y. Misalkan kalau kita punya fungsi fx sama dengan x ditambah 7, kalau kita ganti x-nya ini dengan 3, maka dia jadi 3 ditambah 7, artinya sama dengan 10. 3 ini adalah inputnya atau nilai x yang akan kita masukkan. Maka di input ini kita akan masukkan semua nilai x. Semua nilai x di sini. Kemudian 10 ini adalah hasil dari fx-nya. Fx ini tadi apa? Fx ini adalah y. Maka yang 10 ini adalah nilai dari y. Atau misalkan di sini kita masukkan lagi misalnya 2 di sini, maka 2 ditambah 7 ini sama dengan 9. Nah, 9 ini 9, 10 dan seterusnya, berapapun angka nanti kita gantikan di x, itu adalah nilai y-nya. Maka output di sini dia adalah nilai y. Jadi ya. Mesinnya ini apa? Mesinnya ini adalah fx tadi, fungsinya tadi. Fx sama dengan x ditambah 7. Ini mesin untuk khusus x ditambah 7. Kalau nanti fungsinya beda, ya beda lagi gitu. Ya. Ini apa namanya, kita masukkan nilai x, nanti dia akan keluar nilai y. Input masuk nanti diproses di sini, nanti keluarnya nanti dapat nilai y-nya gitu. Ada kalanya nanti kalau kita masukkan sesuatu ke sini, ya. Misalnya angka, saat dia diproses dia tidak akan keluar, atau nanti hasilnya nanti bisa saja tidak terdefinisi atau tidak diketahui. Ada juga yang seperti itu. Kenapa itu bisa terjadi? Nanti tergantung fungsinya apa, bentuknya fungsinya apa. Seperti itu. Oke, jadi itu pengantar singkat mengenai fungsi untuk di semester kedua ini. Kemudian output, ya. Di fungsi ini kita akan kenal dia sebagai domain. Istilahnya. Kemudian ada istilah lagi namanya range. Ini kalau di fungsi biasa kita kenal domainnya adalah daerah asalnya. Range ini adalah daerah hasilnya. Nah, pada fungsi yang akan kita pelajari ini, domainnya ini adalah nilai x tadi. Nilai x. Itu yang dilihat. Kalau range ini adalah nilai y-nya. Yang kita lihat. Jadi, input ini semua nilai x atau domainnya, sedangkan output ini atau nilai y-nya ini adalah range atau nilai dari hasilnya. Nah, untuk lebih paham mengenai domain dan range ini, kita akan lihat dia dalam bentuk grafik. Kita akan tentukan yang mana kira-kira yang jadi domainnya apa. Nah, sekarang kita akan lihat grafiknya. Di sini ada sebuah grafik. Tadi sebuah fungsi disajikan dalam bentuk grafik atau diagram kartesius. Di sini adalah ada sebuah titik, yaitu negatif 2, negatif 1. Artinya nilai x-nya negatif 2, nilai y-nya adalah negatif 1. Kemudian dari titik ini dia terdapat panah nih, panahnya ke arah sana. Ya, panahnya ke arah sana. Tentukan domain dan juga range-nya. Domain atau daerah asal, kemudian range-nya adalah daerah hasilnya. Nah, seperti yang saya bilang bahwa domain, kalau ditanya domain, maka kita fokus lihat nilai x-nya. Kalau nilai x, artinya kita fokusnya adalah ke semu x-nya. Karena di sini adalah x, y negatif 2,1, artinya dia dimulai dari negatif 2 ini. Dari negatif 2 sampai ke mana? Terus ke sana sampai ke arah mana? Dia di sini dia tidak punya tempat berhenti, artinya terus saja. Kalau terus saja, kalau semu x dia ke arah kanan, artinya dia semuanya positif. Positifnya sampai berapa? Sampai tak terhingga. Maka dia dari negatif 2, sampai tak terhingga.
Ini adalah domainnya. Kita lihat lagi, karena ini adalah bulat penuh, titiknya penuh, maka di sini kita kasih kurung siku. Kenapa pakai kurung siku? Dari sini negatif 2-nya ikut nih. Ya, jadi domainnya itu, daerahnya itu adalah negatif 2 sampai ke tak terhingga. Tak terhingga itu kita kasih kurung besar. Maka ini adalah domainnya. Ya, kalau di sini bulat kosong seperti ini, maka negatif 2-nya tak termasuk nih. Maka dari berapa? Dari negatif 3, negatif 1, dari negatif 3, negatif 1, negatif 3, negatif 3, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai tak terhingga. Nah, sedangkan ini tadi dia bulat penuh nih, maka negatif 2-nya ikut. Jadi daerah asalnya itu negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai tak terhingga. Ya, jadi disesuaikan saja. Kalau dia di sini tadi bulat kosong, maka di sini jangan pakai kurung siku, pakai kurung biasa saja. Ya, ini adalah daerah domainnya. Kita bisa nyatakan domainnya dalam bentuk seperti ini, atau juga kita bisa tulis dia dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Artinya HP X di mana, lihat tadi dari negatif 2 ke tak terhingga, artinya X-nya itu lebih dari sama dengan negatif 2 sampai ke tak terhingga. X elemen real. Nah, ini bisa kita tulis begini, atau yang atas juga bisa nih, mau bentuk ini atau bentuk ini juga sama, orang paham. Ya, di sini X di mana X lebih dari sama dengan negatif 2, X elemen real. Di sini sudah jelas nih, X lebih dari sama dengan negatif 2, artinya dari negatif 2 sampai ke posisi tak terhingga. Jadi itu domain. Nah, sekarang untuk range-nya. Nah, range-nya ini yang kita lihat adalah nilai Y yang mana? Negatif 1 ini. Ya, artinya dari negatif 1 sampai ke berapa? Sampai ke tak terhingga juga. Nilai Y ini. Maka bisa kita tulis range-nya negatif 1, sampai tak terhingga. Yang kita fokusnya itu kita lihat yang sumbu Y ini yang tegak, ya. Jadi untuk range ini yang tegak saja. Kalau untuk domain tadi yang sumbu X-nya seperti itu. Maka ini karena ini bulat penuh juga, maka dikasih kurung siku sampai tak terhingga. Kita tidak tahu berapa, maka kasih kurung biasa saja. Atau kalau mau dibuat dalam notasi bentuk himpunan seperti yang ini, maka kita buat Y. Kenapa Y? Y kan adalah range, jangan ditulis X lagi. Kalau X ini adalah domain. Kalau karena ini range, maka kita tulis X dulu. Y lebih dari sama dengan negatif 1, Y elemen. Jadi grafik yang nomor 2 ini agak sedikit berbeda, ya. Kalau kita perhatikan tanda panahnya ada kiri sama ada juga ke kanan. Ini kita tidak tahu batasnya berapa nih. Pokoknya tanda panah aja. Satu ke kiri, satu juga ke kanan. Tapi di sini ada titik nih. Titiknya 2,2, X-nya 2, Y-nya 2. Sama seperti tadi kita akan tentukan domain dan juga range-nya juga. Domain-nya apa, range-nya juga apa. Sekarang yang untuk yang domain, kalau kita lihat ya di sini dari tanda panahnya, di sini kita tahu ada titiknya 2 nih, X-nya sama dengan 2. Tapi kalau kita lihat tanda panahnya ke kiri, dia jalan lagi terus sampai ke kanan juga, dia tidak berhenti di sini nih. Tapi dia terus ke sebelah kanan, dari kiri ke kanan juga. Artinya yang X ini dia tidak punya tempat berhenti. Jadi kita tidak tahu berapa nih dari mulai dia ke kiri artinya ke arah negatif, ya, ke arah negatif sumbu X ini. Kemudian dia ke kanan, ini artinya ke arah kanan, ke nilai positif sampai ke tak hingga. Di sini juga sampai ke negatif tak hingga. Walaupun di sini ditulis 2, ya, kalau tanda panahnya ke kiri saja dia berhenti di 2, oke, berarti dia batasnya di 2. Tapi di sini tanda panahnya jalan lagi ke sebelah kanan. Artinya seluruh nilai X yang positif dan juga seluruh nilai X yang negatif sebelah sini, positif sebelah sini. Artinya seluruh nilai dia dapat. Maka domainnya ini bisa kita tulis dari negatif tak hingga sampai ke positif tak hingga. Karena nih panahnya ke kiri ke kanan. Tapi beda cerita kalau di sini tidak ada panah nih. Seperti ini saja misalnya.
Maka ini dari negatif tak hingga x-nya sampai dia berhenti kemana? Ke sini 2 ya, dari negatif tak hingga koma 2 bulat apa namanya, kurung biasa, karena sini bulat kosong pakai itu kalau dia tidak punya, kalau panahnya tidak berjalan lagi. Nah tapi yang tadi tanda panahnya dijalan lagi di sini, artinya dia terus, jadi dari negatif tak hingga sampai ke positif tak hingga. Ini tuh domain. Nah kalau dibuat dalam notasi buku himpunan, maka artinya adalah seluruh nilai X yang positif yang tidak negatif. Artinya bisa kita tulis ini X adalah elemen real. Kenapa elemen real? Artinya semua bilangan ini termasuk dalam ke domain dari grafik. Itu dia. Nah untuk range-nya, nah untuk range ini sekarang kita perhatikan untuk nilai dari sumbu Y-nya. Ya, di sini sumbu Y adalah 2. Paling tinggi dia 2. Ingat yang kita perhatikan dari sini. Maka batasnya itu, batas range-nya ini adalah grafik nomor 2. Dia paling tinggi jadi dia dari bawah, dari negatif terus dia naik ke atas, dia berhentinya di sini. Berhentinya di 2. Tapi dia turun lagi ke bawah. Maka artinya ini bisa kita tulis range-nya dari negatif tak hingga, karena dia di bawah negatif sampai ke naik ke atas ke 2. Paling tinggi dia 2. Maka di sini bisa ditulis kurung biasa, di sini kurung biasa. Yang kita lihat adalah di sini. Maka domainnya range-nya itu dari negatif dia naik ke atas sampai berhenti ke posisi 2 ini. Ini dia 2. Ya, atau kalau kita buat dia dalam notasi pembentuk himpunan, Y di mana? Y dari negatif tak hingga sampai ke 2. Y-nya 2 paling atas, maka dia kecil ke bawah. Maka Y kurang dari 2. Y elemen real. Ya, jadi di sini sudah jelas Y kurang dari 2. Kurang dari 2 berapa? 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3 sampai seterusnya. Negatif 2, 1, 0, negatif 1, 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Itu yang jadi range-nya.